Dalam video ini kita akan membahas mengenai menu tawaran. Tawaran itu adalah produk yang akan dijual atau diposting di Facebook Marketplace menggunakan akun Facebook yang sudah diinput sebelumnya. Di sini saya punya 2 akun Facebook ya. Kita delete saja yang di profile 1. Jadi dalam contoh ini kita hanya menggunakan 1 akun Facebook di profile Chrome yang default. Yang profile 1 kita hapus saja dulu. Teman-teman bisa menggunakan banyak akun, itu tidak dibatasi. Tapi karena ini hanya contoh, jadi saya hanya memperlihatkan 1 akun saja. Kemudian di menu tawaran, kita bisa menambahkan tawaran di sini dengan menekan tombol tambah di bawah menu tawaran atau di tab tawaran. Atau juga kita bisa pilih dari menu di atas data, lalu tambah tawaran barang dijual. Shortcutnya Ctrl+Shift+B. Ini sama saja ya, kita bisa klik ini atau klik tombol yang di bawah sini. Kalau kita klik, maka akan ada kotak dialog tambahkan barang dijual seperti ini. Yang pertama adalah tambahkan foto. Ini hingga 10 ya, 10 foto. 1 baris itu 1 file. 10 foto itu aturan dari Facebook Marketplace-nya, jadi memang maksimal 10 foto, minimal 1 gitu ya. Nah, di sini ada tombol browse, kita bisa browse filenya seperti ini. Ini contoh nih, produk sampel ya. Kita bisa memilih langsung lebih dari 1 foto. Misalnya 10-10-nya kita pilih ya. Bisa dengan klik gambar 1, kemudian tekan tombol shift, diklik 10. Ya, gambar 10. Nanti semua terpilih seperti ini. Oke. Atau Ctrl A seperti itu bisa juga, atau di blok seperti ini juga bisa ya. Ini sama saja seperti memilih file di Windows yang lain, di aplikasi lain ya. Atau kalau ingin hanya 2 file misalnya 1 dan 3, itu kita tekan tombol Ctrl dulu sebelum mengklik gambar 3 ini. Oke, nah seperti itu. Jadi hanya 1 dan 3 saja yang terpilih. Nah, dalam contoh ini kita akan memilih semuanya ya, Ctrl A saja. Kemudian klik tombol open di sini. Open, nah ini maka akan masuk semua nih nama-nama filenya di sini ya. Ada 10 yang sudah dipilih tadi. Kemudian judulnya, misalnya jebakan tikus modern. Seperti itu. Lalu harganya kita buat aja harga Rp1 misalnya. Kategorinya ini bisa dipilih. Ini pilihan ini berdasarkan Facebook Marketplace ya. Memang ada di Facebook Marketplace gitu. Kita pilih peralatan rumah tangga, lalu kondisinya baru. Kenapa ini 1 nih? Ini bisa saja kita isi angka realnya, harga realnya. Harga real dari jebakan tikus ini harga jualnya misalnya 250.000. Itu bisa seperti itu. Saya biasa mengisi angka yang tidak sebenarnya, misalnya 1 kayak gitu aja. Atau 1, 2, 3 gitu. Ini gunanya untuk apa? Supaya orang nggak tahu harga realnya. Dia pasti akan chatting gitu. Kalau nggak tahu harga realnya kan, chatting nanyain harga gitu. Nah, dengan banyaknya chatting, itu rating akun Facebook kita itu akan naik ya. Jadi kalau dia chatting hanya untuk nanya harga dan kita balasnya cepat, itu rating Facebook kita akan naik. Kalau ratingnya naik, maka jualan-jualan kita yang lain itu akan dipromosikan oleh Facebook lebih baik lagi gitu. Karena fast response dan banyak yang chatting. Oke? Lalu keterangan di sini opsional, karena memang dari Facebooknya opsional ya. Opsional itu boleh diisi, boleh tidak. Kita misalnya isi saja, ini bisa panjang. Misalnya jebakan tikus ini sangat mudah digunakan untuk menangkap banyak tikus sekaligus misalnya, seperti itu ya. Kemudian ketersediaan, ini ada 2 pilihan dari Facebooknya, tawarkan hanya 1 saja atau tawarkan sebagai tersedia. Lalu label produk, ini terserah saja ya. Ini opsional juga, jebakan tikus. Ini dipisahkan dengan koma. Jadi di setiap koma itu adalah 1 label, jebakan tikus, perangkap tikus gitu ya. Lalu SKU opsional, SKU itu kode produk lah ya. Misalnya SKU 001, ini terserah ya. Kemudian sembunyikan dari teman. Ini bisa kita centang, bisa juga tidak dicentang. Kalau dicentang itu jualannya
itu tidak akan dilihat oleh teman-teman di Facebook. Tapi kalau tidak dicentang, ini teman-teman di Facebook juga melihat jualan kita. Kita yang jualan mereka tahu ya. Saya biasa dicentang kalau pakai Facebook pribadi. Kalau pakai Facebook yang bukan pribadi itu tidak usah dicentang kalau saya sih. Oke, ini dicentang saja lalu klik tambah. Ini harga tidak boleh kosong. 1, 2, 3 saja ya. Oke, ini sudah ditambahkan nih jebakan tikus modern. Harga 1, 2, 3. Nah yang ini ya, saya pilih tuh seperti itu. Tadi harga ditulis angka 1 itu dianggap kosong. Jadi sebaiknya sih minimal 2 digit ya. Nah, sama seperti di menu akun, di menu tawaran juga kita bisa memilih beberapa tawaran untuk kita manipulasi. Maksudnya manipulasi itu adalah dihapus misalnya seperti itu. Atau dijadikan aktif atau dijadikan tidak aktif. Oke, kemudian kita bisa pilih semua atau tidak pilih semua, lalu bisa muat ulang juga, di refresh ya. Oke, nah dalam hal ini kita akan testing, kita pilih di sini. Oke, kalau kita klik saja di baris ini, dia akan tercentang. Oke, atau bisa juga pilih centang di situ ya. Itu terserah saja. Kita bisa hapus. Oke, Anda yakin menghapus item yang dipilih? Yes. Nah, jadi hilang tuh. Atau bisa dibersihkan. Kalau dibersihkan, klik. Kalau diklik yes, itu datanya semua hilang. Oke. Kemudian juga bisa dijadikan aktif, dipilih dulu, jadikan aktif atau jadikan tidak aktif. Sama seperti di menu akun sebelumnya, kalau tidak aktif itu dia tidak akan diikut sertakan ketika action, tidak akan diposting ke Facebook Marketplace. Yang diposting atau yang diikut sertakan atau yang diproses itu hanya yang aktif saja. Loh, di mana keterangan aktif dan tidak aktif? Ini kepanjangan nih, jadi kita harus scroll. Datanya banyak gitu. Scroll ke sebelah kanan. Nah, ini ya, ada status aktif dan tidak aktif. Berarti yang tidak aktif ini tidak akan diproses ketika action. Kalau teman-teman tidak mau scroll seperti ini bisa saja di-maximize window-nya. Klik tombol maximize di sini. Nah, ini kelihatan semuanya dari ujung kiri sampai ujung kanan, sampai status ya, ada yang aktif dan tidak aktif. Nah, kalau tidak aktif seperti ini kita bisa aktifkan. Kita centang, lalu klik jadikan aktif. Yes. Nah, ini aktif semua nih. Berarti 2 pilihan ini atau 2 produk ini akan diposting secara bergiliran ke Facebook Marketplace. Kemudian di sini ada menu export. Export ini untuk mengekspor data yang ada di tabel tawaran ini ke file Excel. Oke, kalau import sebaliknya, untuk mengimport data dari file Excel ke tabel di sini, tabel tawaran ya. Coba kita ekspor nih. Misalnya ke desktop ya. Kita namakan saja filenya testing export. Di save. Oke, kalau udah di save, dia akan men-save di desktop. Kita minimize dulu yang ini. Nah, ini nih. Ada file testing export. Kalau kita buka, kita klik 2 kali, dia akan terbuka di software Excel. Nah, ini seperti ini ya. Kita maximize dulu supaya kelihatan. Nah, ini fotonya, ada file name-nya, kemudian ada title-nya. Lengkap, ada 2 ya. Ada 2 produk tuh. Ada price-nya, harganya, kategori, condition, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa import. Kita close dulu, don't save. Kalau kita buka Marketplace Magic dan misalnya masih kosong ini ya, kita ada data di Excel tadi, kita bisa import gitu. Cuman hati-hati, importnya dia akan memberikan konfirmasi nih. Import akan menghapus dan mengganti semua data. Anda yakin untuk melanjutkan? Oke, jadi dia akan menghapus data sebelumnya. Data apa saja yang dihapus? Data yang sudah ada ini dia sudah ada data jumlah terposting, ini nanti jadi baru lagi, jadi 0 lagi kalau dihapus. Sama juga dengan tombol bersihkan di sini. Kalau dibersihkan, ini kosong lagi semua. Kemudian di-input ulang, itu akan baru lagi gitu. Oke. Nah, itu mengenai menu tawaran. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai lokasi.